Sana, Enggak, Pak Abu, hal yang sekecil apapun itu dilaporkan. bisa dilaporkan Ya, ya. pengalaman waktu itu kami di sana bahwa di penjara mereka itu Pak Abu, Iya, ketika mereka tiap hari makan gitu ya, ada sausnya. iya. Waktu itu tidak ada saus, itu mereka komplain Pak Abu. Oh iya, iya. Ya, mereka tahu bahwa itu hak mereka ya. Iya, hanya masalah kecil aja, tidak disediakan saus yang biasanya ada saus gitu, mereka komplain seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali lagi pada hari ini kita bertemu di dalam channel Perennial Law. Adalah channel yang berupaya untuk memberikan edukasi, pencerahan, kemudian memberikan informasi berkenaan dengan berbagai hal yang dianggap perlu untuk kita sampaikan kepada para generasi muda berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan dunia hukum. Hari ini kita akan berbincang-bincang, memberikan edukasi berkenaan dengan bagaimana sih eksistensi Ombudsman Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Barat. Nah, kita tahu bahwa Kalimantan Barat ini adalah salah satu provinsi yang mungkin perkembangannya saat ini terlihat cukup banyak memperlihatkan kemajuan. Kita lihat bagaimana hubungan antar masyarakat dan para pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa Kalimantan Barat ini khususnya di daerah Pontianak itu agak memiliki keunikan kalau kita ingin bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Kalau di Kalimantan Barat ini sangat identik dengan multikulturalnya. Jadi multi etnis, multikultur, multi budaya, sangat terlihat di Kalimantan Barat di sini. Jadi mungkin hampir semua suku yang ada di Indonesia semua ada di Kalimantan Barat. Dan ya kelihatannya masyarakat kita ini sangat terbuka dan welcome terhadap para pendatang. Nah, tentu dinamika tersebut akan berpotensi menimbulkan banyak problem ya berkenaan dengan bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kan biasanya ada kecenderungan bahwa semakin banyak kultur atau budaya atau suku di dalam satu wilayah, maka potensi-potensi gesekan, merasa pelayanan kurang maksimal terhadap A, B, dan seterusnya itu kemungkinan akan muncul. Nah, tentu dengan adanya Ombudsman Republik Indonesia, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, ini memiliki peranan yang sangat urgent untuk memastikan bahwa bagaimana pelayanan publik itu dapat berjalan dengan baik tanpa ada diskriminasi, tanpa ada perbedaan, dan tentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktu bersama dengan kita, berbagi bersama, memberikan informasi, edukasi, dan mungkin bahkan inspirasi ketika mungkin kita melihat bagaimana Ombudsman saat ini berupaya keras untuk membuat sebuah program-program untuk memastikan pelayanan publik itu dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat kita. Apa sih sebenarnya? Karena saya yakin mungkin di tengah masyarakat kita ini masih banyak yang tidak familiar dengan istilah ombudsman. Apa sih sebenarnya ombudsman ini dan bahasa apa sehingga bahasa yang tidak biasa atau tidak bahasa yang mungkin ya belum pernah kita dengar sebelumnya. Boleh mungkin Ibu ceritakan sedikit berkenaan dengan lembaga ombudsman itu seperti apa? Silakan, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sudah diundang di kegiatan Perennials Fakultas Hukum Untan seperti ini. Memang ini salah satu bentuk sebenarnya pelaksanaan tugas ombudsman, yaitu melakukan kerjasama dengan instansi. Nah, kemudian berbicara tentang ombudsman, memang peranata ombudsman ini mungkin cukup kurang familiar. Betul. Gitu ya, apalagi khususnya untuk orang-orang awam seperti itu. Memang peranata ombudsman ini dulu lahirnya di Swedia. Jadi peranata ombudsman ini di Swedia yang artinya
Ini dalam bahasa Swedia atau Skandinavia kuno artinya perwakilan. Perwakilan ya. Jadi dulu dimaksudkan agar apabila ada masyarakat yang berhadapan dengan pemerintah kerajaan waktu itu, kebetulan Raja Charles XVI punya permasalahan. Nah, orang inilah, perwakilan inilah yang menjembatani antara masyarakat dengan raja seperti itu. Jadi perwakilan sebenarnya. Perwakilan seperti itu. Untuk bagaimana memastikan antara masyarakat dengan raja itu, keinginan masyarakat itu dapat tersampaikan kepada raja, perlu ada yang mewakili ya. Iya. Kemudian ternyata konsep Pranata Ombudsman ini dianggap baik seperti itu ya, khususnya bagi masyarakat yang merasa hak-hak asasinya, kemudian pelayanan publiknya kurang memperoleh pelayanan yang baik seperti itu. Nah, berkembang di negara Eropa, kemudian di Indonesia sendiri itu sebenarnya berkembang sejak tahun 1960-an. Tapi Pranata Ombudsman ini secara legalitas mulai dibentuk pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid di tahun 2000. Yang dulu namanya adalah Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional. Oke. Kemudian karena adanya era reformasi seperti itu di tahun 2008 ketika bermuncullah banyak lembaga negara waktu itu mensyaratkan agar adanya reformasi undang-undang dianggap kurang memiliki check and balance seperti itu. Kemudian ada perubahan undang-undang, kemudian lahirlah ombudsman yang kurang lebih sejak waktu itu dibentuk. Awalnya tahun 2000 melalui Kepres 44 tahun 2000, kemudian 8 tahun kemudian eksistensi Ombudsman diperkuat dengan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru ya ketika kita berbicara tentang Ombudsman di Indonesia ya. Jadi dimulai 1960 sebenarnya cikal bakalnya itu udah ada ya. Iya. Nah, cuma mungkin wujud realisasinya ini mengikuti perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya. Betul, Pak. Nah, jadi momen reformasi itu juga menjadi bagian yang menjadi waktu yang cukup untuk dijadikan kesempatan ya. Apalagi setelah adanya Kepres ya. Nah, tentu ini kan ketika Ibu menyampaikan bahwa ternyata di 1960 ini udah ada, berarti memang sangat urgent ya dalam kehidupan berbangsa itu ada namanya ombudsman ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya perwakilan itu kan? Kalaupun kita bicara soal perwakilan, kita juga akan mengenal ada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, bahkan ada Dewan Perwakilan Daerah. Nah, terhadap kedudukan Dewan Perwakilan dari Ombudsman ini seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan itu? Iya, memang kehadiran Ombudsman khususnya di Indonesia sendiri, kalau dilihat dalam tatan kenegaraan kita, dia memang tidak ditempatkan di cabang kekuasaan baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif seperti itu. Nah, memang inilah uniknya seperti itu. Bermunculan lembaga negara seperti itu. Memang kami sebagai dasarnya tidak ada di konstitusi, tapi berdasarkan undang-undang seperti itu. Nah, oleh karena itu ada yang menyatakan bahwa ombudsman ini sebagai kuasi eksekutif seperti itu. Tapi kalau di sisi lain kita melihatnya ada masalah juga kan? Di sisi lain para pakar hukum seperti itu harusnya ombudsman ini berada di cabang kekuasaan yang keempat. Jadi tidak berada di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif sebagaimana Montesquieu sampaikan seperti itu. Trias politikanya ya. Iya. Apalagi ketika saya coba untuk mengutip bahasa Saldi Isra seperti itu, bahwa perkembangan kenegaraan saat ini tuh konsep trias politika itu termasuk konsep yang usang ketika negara memang tidak mampu lagi gitu mengurusi tanda kutip permasalahan dari masyarakat. Kan seiring kemajuan masyarakat, kompleksitas masalah itu juga semakin berkembang. Otomatis Pranata sebenarnya harus berkembang juga menyesuaikan dengan keadaan.
Nah, tapi ini ada hal yang menarik juga nih yang sempat tadi aku sampaikan, bahwa ada sebahagian yang melihat bahwa seidealnya ombudsman ini bagian daripada lembaga eksekutif ya. Meskipun pada akhirnya ada juga mengatakan ini adalah mungkin bahagian dari para peranata yang lain. Nah, kalau kita mengatakan eksekutif juga susah karena kan tidak memiliki daya eksekusi mungkin ya. Batasan-batasan atau seperti apa sih sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh ombudsman ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Iya. Jika kita berbicara kewenangan, maka kita perlu juga menguraikan apa tugas ombudsman. Nah, kalau dilihat dari mandat Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, kami diberi tugas ada beberapa, diantaranya satu, menerima laporan masyarakat terkait dengan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Oh, jadi maladministrasi salah satu. Jadi itu seperti apa sih yang dimaksud dengan maladministrasi ini? Nah, maladministrasi ini kalau secara bentuknya gitu ya, itu bisa macam-macam. Kalau di kami bagi 10 seperti itu. Misalnya penundaan berlarut dalam hal pelayanan publik yang seharusnya bisa lebih cepat. Misalnya standar pelayanannya 2 hari, ternyata lebih dari 2 hari. Atau misalnya bentuk maladministrasi lainnya seperti tidak patut. Nah, seringkali masyarakat ketika mendapat pelayanan di penyelenggara negara seperti itu diperlakukan dengan tidak enak gitu. Dari cara ketika memberikan layanan seperti itu, wajahnya jutek si penyelenggara. Oh gitu. Sampai itu bisa ya. Iya, sampai itu bisa. Jadi memang hal-hal yang kecil demikian itu juga jadi tugas ombudsman untuk mengawasinya. Iya, karena kan kalau kita melihat pelayanan saat ini ya, mungkin banyak orang mengatakan lebih ramah pelayanan swasta dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara. Biasanya kan kelihatannya kan lebih ini yang muncul biasa dinamika dalam masyarakat. Kalau lembaga negara kan biasanya acuh, kemudian kayaknya punya perawakannya agak sombong sedikit gitu kan. Nah, berarti memang ombudsman hadir ini untuk mengubah paradigma itu juga ya, untuk memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh negara ini itu sesuai dengan apa yang menjadi seharusnya mereka dalam melakukan pelayanan. Kalau bahasa sederhananya jangan kalah lah dari lembaga swasta. Kalau kita masuk di lembaga-lembaga swasta kan pelayanannya sangat maksimal, apalagi kalau berkaitan dengan perusahaan dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya? Iya, kurang lebih demikian Pak Abu. Apalagi salah satu dari tujuan ombudsman itu adalah kami merupakan lembaga negara yang memang diminta untuk mendorong agar penyelenggaraan pelayanan publik itu lebih baik, seperti itu, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan agar masyarakat memang mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dalam hal pelayanan publik. Karena pelayanan publik itu berbicara tentang kita, mulai dari kita lahir gitu ya, lahir kita diberikan oleh negara ini pengakuan dengan adanya akta lahir, sampai kita meninggal, negara pun mengakuinya dengan dikeluarkannya akta kematian. Dan itu bagian pelayanan publik. Bagian dari pelayanan publik. Nah, ini juga saya agak sedikit terkejut ini ya, mendengarkan omongan bahwa bagaimana memaksimalkan pelayanan itu dapat diukur. Karena kan sekarang ini kadang-kadang masyarakat ini, mohon maaf, mungkin kadang-kadang mereka bingung. Apakah seperti ini memang pelayanan yang diberikan oleh pemerintah? Indikator untuk menentukan ini sesuai standar atau tidak, kan mereka tidak punya landasannya. Nah, tadi berkenaan dengan maladministrasi. Yang dicontohkan adalah bagaimana misalnya pelayanan itu di dalam pelaksanaannya itu, mohon maaf, mungkin waktunya agak panjang. Yang sebenarnya kalau kita sederhanakan mungkin bisa selesai sehari, 2 hari, dan ternyata realisasinya sampai seminggu misalnya, atau bahkan sampai berbulan-bulan mengurus berkenaan dengan kartu identitas misalnya. Kelihatannya kan sangat sederhana, namun ada tanda kutip ini
mungkin apakah kesengajaan ataupun mungkin kelalaian. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana masyarakat dapat tahu bahwa untuk pelayanan seperti ini durasinya sekian lama, ini sekian berapa untuk layanan seperti ini. Itu kan akses untuk itu kan mungkin masih sangat minim diketahui oleh masyarakat. Nah, gimana caranya untuk mengetahui itu, misalnya untuk mengurus ini berapa lama durasinya? Kira-kira ada nggak kira-kira untuk mengetahui itu? Silakan. Tentu saja Pak Abu, bahwa Ombudsman ini selain dimandatkan oleh Undang-Undang 37 tahun 2008, kami juga dimandatkan oleh Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik untuk menerima pengaduan terkait dengan permasalahan pelayanan publik di masyarakat. Nah, di Undang-Undang 25 tahun 2009 di mana penyelenggara negara, baik itu di tingkat pusat, daerah seperti itu, diwajibkan untuk membuat yang namanya standar pelayanan. Nah, standar pelayanan ini komponennya banyak Pak. Jadi ada di situ dasar hukum. Jadi kemudian produk pelayanan apa saja yang harus disediakan oleh penyelenggara negara, baik itu di pusat maupun daerah. Kemudian persyaratan. Kemudian ada juga jangka waktunya. Dan kalau di Undang-Undang 25 tahun 2009 itu ada minimal 14 komponen standar pelayanan. Itu harus ada. Dan itu harus memang dibuat oleh penyelenggara negara. Disusun, dibuat, diterapkan, dan itu dipublish. Hingga ketika masyarakat ingin mengakses sebuah pelayanan gitu ya. Misalnya ya dalam hal pelayanan pembuat KTP, KTP, dia tahu, oh ternyata pembuatan KTP persyaratannya seperti ini, jangka waktunya, sistem mekanismenya seperti ini, dan ternyata tidak ada biayanya. Nah itu tadi ada kewajiban dari penyelenggara negara untuk mempublish gitu standar pelayanan. Dari sisi Ombudsman sendiri, Pak Abu, sesuai dengan tugas kami, yaitu salah satunya selain menerima laporan masyarakat, kami juga ditugaskan untuk mencegah yang namanya maladministrasi. Nah, bentuknya apa? Kami lakukan yang namanya penilaian kepatuhan pemerintah daerah, kementerian lembaga terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang tadi penyelenggara diwajibkan untuk menyusun, membuat dan menerapkan itu, dan kami di situ melakukan menilai bagaimana kepatuhan penyelenggara negara untuk menerapkan undang-undang itu. Dengan indikator yang ada itu. Ya, ini sudah kami lakukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 dengan metode yang hanya satu dimensi saja. Jadi waktu itu kami hanya melihat tangibilitas ketersediaan komponen standar pelayanannya saja, Pak. Baik itu yang secara elektronik di website mereka ataupun media sosial resmi mereka ataupun di tempat pelayanan. Kemudian di tahun 2022 dimensi itu kita perluas lagi Pak Abu. Tidak hanya melihat tangibilitas standar pelayanan saja, tapi kami juga mengukur bagaimana sumber daya manusianya. Kemudian kami mengukur juga bagaimana persepsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan, jadi ada feedbacknya. Dan kami juga menilai bagaimana mereka penyelenggara negara ini untuk mengelola pengaduan masyarakat. Nah ini menarik nih. Jadi ternyata udah dilakukan sebuah upaya ya untuk menilai sejauh mana persyaratan atau ketentuan dari pelayanan publik yang telah dituangkan dalam undang-undang itu dijalankan oleh setiap lembaga negara, termasuk yang ada di daerah. Tadi kan udah dilaksanakan nih. Nah, kita ini ingin tahu sejauh mana hasil yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi ataupun mungkin monitoring terhadap standar yang mereka lakukan ini. Mungkin bisa diambil contoh mungkin khusus untuk mungkin instansi misalnya yang ada di daerah Kalimantan Barat, khususnya provinsi kira-kira. Gimana kira-kira gambarannya? Ya memang Pak Abu, kami mengambil sampling itu untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi se-Indonesia kami nilai Pak Abu. Di 34 provinsi waktu di posisi tahun 2022. Nah kebetulan memang kegiatan penilaian itu kita lakukan serempak se-Indonesia, dilakukan oleh Ombudsman di setiap perwakilan yang memang sudah ada di 34 provinsi dan pusat. Nah khususnya untuk di Kalimantan Barat sendiri kami menilai 15 pemerintah daerah.
Jadi satu provinsi, 2 kota, dan sisanya kabupaten. Kabupaten ya. Untuk di tingkat kementerian lembaga, kami menilai Polres di setiap daerah, dan kami menilai kantor pertanahan juga. Kantor pertanahan ya. Di setiap daerah. Nah, untuk penilaian kepatuhan kami kategorisasikan menjadi 3 wilayah zona Pak Abu, yaitu dengan kepatuhan tinggi itu ada zona hijau, kepatuhan sedang itu zona kuning, dan kepatuhan dengan rendah itu zona merah. Nah, memang di tahun 2021 pemerintah daerah khususnya di Kalimantan Barat hampir semua berada di zona hijau Pak Abu. Oh, zona hijau. Ya, jadi dengan kepatuhan tinggi. Iya. Tapi itu kalau kita lihat dengan dimensi tangibilitas standar pelayanannya Pak. Standar ya. Sudah hampir semuanya dari sampel yang kami ambil itu sudah mengimplementasikan, sudah menerapkan, sudah menyusun dan mempublish standar pelayanan mereka. Itu di tahun 2021 hampir semuanya sudah berada di zona hijau Pak. Tahun 2021. Ya. Nah, ini kesyukuran tersendiri ya bagi kita mendengarkan bahwa ternyata para perennials di Kalimantan Barat di sini berkenaan dengan pelayanan pemerintahan daerah itu ternyata telah memperlihatkan zona hijau ya, artinya standar mutu pelayanan yang telah diberikan itu menurut indikator ya dari ketentuan undang-undang katanya itu masih sudah zona hijau. Nah, ini kan muncul juga nih pertanyaan. Kalau zona hijau kan ini kalau kita melihat ya, ada juga sih beberapa masyarakat kita masih sering mengeluhkan pelayanan publik kita ini masihlah ada beberapa hal yang mungkin di luar dari pemantauan kita, atau mungkin masih banyak oknum-oknum yang masih menggunakan kesempatan, mungkin ada sedikit kesempatan celah ya. Nah, bagaimana kira-kira upaya dari Ombudsman ini untuk mengantisipasi mungkin hal-hal yang kecil yang mungkin ini kan masih kalau kita lihat secara umum ya terhadap indikator itu, action pelaksanaan itu mungkin masih ada, mungkin dalam bentuk konkret mungkin masih dianggap beberapa masyarakat kita ini yang masih adalah problem. Apakah ada upaya yang dilakukan lebih lanjut oleh Ombudsman ini selain hanya melihat dari komponen standar itu untuk lebih konkret masuk ke dalam melihat wujud nyata dari kegiatan pelayanan publik? Iya Pak Abu, kalau tadi yang sudah masuk zona hijau itu tahun 2021 ya Pak. Oh, tahun 2021. Ya. Tahun 2022 itu berbeda lagi Pak Abu. Oh, berbeda. Oh, saya kira udah ini. Jadi di tahun 2022 untuk metode penilaiannya, penilaian kepatuhan kita perluas Pak Abu. Oh ya. Yang dulu hanya 1 dimensi saja kita perluas jadi 4 dimensi. Nah, dimensi itu salah satunya kita lihat dari feedback yang diberikan oleh masyarakat. Jadi kami juga meminta masukan dari masyarakat mengenai pelayanan yang sudah diperolehnya seperti apa gitu Pak. Dan selain itu tadi, jadi di tahun 2022 itu kita perluas dari yang 1 dimensi menjadi 4 dimensi, dan hasilnya memang hampir semua pemerintah daerah nilainya lumayan ada penurunan Pak. Karena tadi, jadi ada penambahan 3 dimensi, tidak hanya mengukur standar pelayanan saja, tapi kami juga mengukur bagaimana hasilnya, sumber daya manusianya, si penyelenggaranya bagaimana menyelenggarakan, kemudian dari sisi pengelolaan pengaduannya. Nah, kalau kita lihat hasil tahun 2022 walaupun memang mengalami penurunan, tapi lumayan lah Pak Abu. Jadi ada sekitar 6 pemerintah daerah masuk dalam zona hijau. Sisanya masih ada 6 dari 15 itu ya? Ya, jadi sisanya masih dalam zona kuning. Iya. Iya. Jadi ini lebih 60% ya masih di luar zona hijau ya? Iya. Jadi wah, ini betul ya, mungkin kalau mungkin standar indikator mungkin semua memenuhi, tapi indikator itu berfungsi atau tidak harus ditunjang dengan dimensi-dimensi yang lainnya ya. Sumber daya manusianya, kemudian penerapan teknis lebih lanjutnya. Ternyata hasilnya cukup mengagetkan juga ya. Ini ternyata lebih daripada 1/2 masih zona di luar hijau ya. Berarti memang di Kalimantan Barat masih kita perlu support
pemerintah kita untuk maksimalkan pelayanan. Nah, ini juga mungkin kalau boleh saya minta tanggapan dari apa kira-kira yang menyebabkan ini. Apakah murni itu adalah karena faktor pemerintah yang memang belum memiliki SDM yang mumpuni? Karena kan kalau kita lihat saat ini memang ya masih banyak SDM kita ini yang perlu penguatan, apalagi perkembangan kemajuan teknologi pelayanan saat ini ya, yang ya menggunakan teknologi yang sudah sedemikian maju, sementara SDM kita ini masih itu aja. Ataukah memang dipengaruhi juga oleh faktor kultur budaya masyarakat kita? Iya, Pak. Kalau untuk penilaian kepatuhan kami ini memang yang utama adalah kepemimpinan, Pak Abu. Oh, kepemimpinan. Bagaimana kepala daerah ini punya peran besar untuk membuat pelayanan publik di lingkup wilayahnya itu semakin maju. Nah, ini perannya besar, Pak Abu. Kedua, memang secara apabila memang pemimpin atau kepala daerahnya sudah ada dukungan seperti itu, mau tidak mau yang ada di jajarannya itu akan mengikuti. Karena itu memang beberapa kali sudah kami perhatikan beberapa pemerintah daerah yang memang kepala daerahnya aware gitu ya dengan pelayanan publik. Ketika kali pertama kami nilai pun Pak Abu, dia sudah masuk zona hijau. Setiap tahun berturut-turut masuk zona hijau. Ya, memang harus ditunjang dari kepemimpinan ya. Iya, betul Pak Abu. Dan sempat memang untuk daerah di Kota Pontianak sendiri, kemudian di provinsi ini sempat masuk dalam penilaian kepatuhan tertinggi secara nasional, Pak Abu. Pelayanan publiknya ya. Iya, pernah saya melihat berita ya berkenaan dengan bagaimana raihan yang diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat ya, termasuk juga kota ya, kemarin pun disampaikan oleh Pak Wali Kota waktu acara kita kemarin, seminar nasional kita. Ya, berarti memang sangat tergantung juga ya dari kepala daerahnya sejauh mana mereka punya atensi terhadap pelayanan publik. Nah, ini kan kalau seperti ini kan ada, mohon maaf, ada ketergantungan. Sementara namanya demokrasi kan kita tidak bisa mengukur yang terpilih itu apakah punya perhatian terhadap pelayanan publik atau tidak. Apakah tidak bisa dimunculkan sebuah sistem ya memang siapapun kepala daerahnya itu standar pelayanan dan mungkin mutu pelayanannya itu bisa disetarakan sama aja ya, perbedaan kepala daerah itu hanya mempengaruhi kebijakan aja kira-kira seperti itu. Tapi pelayanan sama, cuma ada nggak kira-kira seperti itu yang dilihat kemungkinan bisa muncul oleh Ombudsman? Tentu saja ada yang seperti itu Pak. Jadi memang bergantinya kepala daerah secara sistem di internal mereka itu sudah ada penguatan seperti itu, sudah terbentuk penerapan standar pelayanan publik yang memang berbeda kepala daerahnya mereka akan sama seperti itu, konsisten seperti itu Pak. Karena ada juga ya? Ada juga Pak. Memang sudah dibangun secara sistem seperti itu, SDM-nya juga punya kemampuan untuk itu Pak Abu, maka walaupun berbeda kepala daerahnya mereka konsisten seperti itu. Kalau Ibu melihat dari kultur masyarakat kita, apakah kira-kira mempengaruhi juga? Kan biasanya kan kalau kita lihat dari perspektif hukum itu katanya Lawrence Friedman itu kalau hukum itu dapat berjalan dengan baik, bukan hanya aturan hukumnya yang bagus, struktur hukumnya harus juga bagus, dan budaya masyarakatnya juga harus bagus. Nah, kalau dalam hal pelayanan, apakah mempengaruhi juga budaya masyarakat kita? Kalau bagus masyarakatnya, pelayanannya juga akan bagus atau gimana? Iya, baik, terima kasih Pak Abu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Abu ini, saya coba untuk menjelaskan Ombudsman dulu apa. Iya, sampai ini karena menariknya pemirsa. Sampai tak selesai pembahasan Ombudsman. Silakan loh. Jadi kalau untuk Ombudsman sendiri Pak Abu di Undang-Undang 37 tahun 2008, jadi Ombudsman itu adalah lembaga negara, jadi bukan lembaga pemerintahan. Karena tadi posisi kami bukan ada di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi kami lembaga negara yang fungsinya punya kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh penyelenggara negara, baik itu pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN yang menggunakan anggaran APBN, APBD atau sebagian. Jadi keuangan negara lah ya. Iya, jadi intinya ruang lingkup pengawasan kami ini mereka yang menggunakan anggaran APBN, APBD atau sebagian, Pak Abu. Yang itu adalah pemerintah, baik itu kementerian atau lembaga. Berarti termasuk yayasan juga ya? Itu tadi Pak Abu, kita lihat dulu apakah mereka kan yayasan banyak juga sekarang ini mendapatkan bantuan dari pemerintah ya. Itu salah satu mungkin yang bisa kita awasi, tapi kami juga punya ruang lingkup keterbatasan dalam mengawasi Pak Abu. Tentunya bagi swasta itu merupakan salah satu juga objek pengawasan kami apabila memang itu masuk dalam tujuan negara. Misalnya dalam hal kesehatan ataupun pendidikan. Jadi semua yang terkait dengan penggunaan keuangan negara dari lembaga manapun itu. Itu yang diawasi apa lagi Bu? Berkenaan dengan Ombudsman ini. Jadi itu tadi kami sudah banyak menyinggung tentang pencegahan maladministrasi, bentuknya penilaian kepatuhan. Kami coba tadi menjawab pertanyaan Pak Abu dengan kami ini menerima laporan masyarakat. Nah, laporan masyarakat yang sudah Ombudsman terima sejak Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Barat hadir di Kalbar dari tahun 2012, kurang lebih hampir 11 tahun, ada sekitar 1.900 laporan kami terima Pak Abu. Itu di 11 tahun? Iya. 11 tahun. 11 tahun. Itu awalnya di Oktober 2012. Waktu itu kami hanya menerima di Oktober 2012 ketika kami baru berdiri, itu hanya 10 laporan Pak Abu. Nah, sekarang kemarin terakhir di tahun 2022 kami sudah terima di tahun 2022 saja 318 laporan. Nah, kalau lihat dari substansi laporan yang dilaporkan kami, tertinggi ini adalah substansi agraria Pak Abu. Pertanahan ya. Pertanahan. Iya betul. Karena kan di Kalimantan Barat ini cukup terkenal lah persoalan. Iya. Jadi itu pertanahan, baik itu perorangan dengan perorangan ataupun perorangan dengan pemerintah Pak. Dengan pemerintah juga. Ataupun misalnya terkait dengan masalah perkebunan. Itu juga lumayan mendominasi laporan di kami. Nah, kalau dilihat dari sebaran daerah mana saja sih yang banyak melaporkan, ternyata daerah Kota Pontianak, daerah Kuburaya, Mempawah, Ketapang itu paling banyak dilakukan. Tapi saya yakin Pak Abu bahwa budaya masyarakat itu dengan semakin meleknya masyarakat terkait dengan pelayanan publik ini, mereka jadi paham hak-haknya seperti itu, dan mereka coba untuk melaporkan apa saja gitu yang menjadi kendala permasalahan pelayanan publik. Dan saya rasa feedbacknya ini nanti kepada pemerintah, gimana pemerintah udah berupaya bersiap-siap gitu ya, apabila ada masyarakat yang melapor, apabila ada yang kurang baik, tentu ini jadi evaluasi bagi pemerintah. Dan saya rasa ini budaya yang baik ketika masyarakat mau melapor gitu ya, bukan artinya bahwa memang pelayanannya itu buruk, tidak Pak. Karena ada beberapa daerah yang memang di Kalimantan Barat sendiri yang mungkin hampir jarang masyarakatnya melapor. Tapi kalau kami bandingkan dengan bagaimana pelayanan publik di sana, itu juga tidak cukup baik-baik saja apabila dibandingkan dengan pemerintah daerah yang warga masyarakatnya banyak melapor. Nah ini tentu mungkin ada hal yang ingin kita raih ketika masyarakat itu banyak yang melapor. Harapannya setelah banyaknya melapor ini kan ada perubahan. Nah, bagaimana Ibu melihat nih terhadap wilayah-wilayah yang sangat potensial atau memang banyak problem persoalan pelayanan publiknya? Apakah semakin hari itu mengalami penurunan atau mengalami sebuah perbaikan, ataukah justru stagnan, tak ada perubahan berkenaan dengan pola perilaku yang terbangun, khususnya berkenaan dengan agraria ini ya? Gimana Ibu melihat? Kalau permasalahan agraria sendiri Pak Abu, memang setiap tahun kami terima itu relatif kecenderungan meningkat ya. Untuk perbaikannya tentulah bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dan kalau kita melihat kalau banyak laporan maka pelayanan publiknya buruk, itu tidak juga Pak Abu. Karena di Australia sendiri Pak Abu, kalau dibandingkan Ombudsman Australia dengan di Indonesia, laporan mereka itu jauh lebih banyak daripada Ombudsman Indonesia Pak Abu.
Padahal mungkin dari sisi pelayan publiknya gitu ya, karena mungkin skup wilayah mereka kecil seperti itu, mungkin secara demokratis pun di sana jauh mungkin ya kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu jauh lebih baik, Pak. Jadi tidak serta-merta ketika banyak laporan maka pelayanan publiknya itu buruk, Pak. Karena di sana Pak Abu, hal yang sekecil apapun itu dilaporkan. Bisa dilaporkan ya. Pengalaman waktu itu kami di sana bahwa di penjara mereka itu, Pak Abu, ketika mereka tiap hari makan gitu ya, ada sausnya. Waktu itu tidak ada saus, itu mereka komplain, Pak Abu. Oh iya, mereka tahu bahwa itu hak mereka ya. Hanya masalah kecil aja, tidak disediakan saus yang biasanya ada saus gitu, mereka komplain seperti itu. Dan di sana memang pengaduannya itu mungkin bisa juga pernah kami terapkan gitu, Pak Abu, dalam rangka memangkas jalur birokrasi. Jadi dengan hanya bertelepon saja dengan instansi terlapor itu sudah bisa diselesaikan, Pak Abu. Oh gitu. Jadi cukup komunikasi langsung aja, nggak perlu administrasi yang panjang lebar. Makanya ini sedang kami godok, memang kami coba buat yang namanya focal point di setiap instansi itu sudah ada kontak person ketika ada pengaduan, kami ombudsman itu cepat untuk melakukan komunikasi. Dan memang hal yang baik ini nih sudah pernah kami terapkan waktu itu, Pak. Di suatu lembaga negara ada permasalahan gitu ya, jadi lapor ke ombudsman, hari itu juga kami komunikasikan, hari itu juga selesai, Pak. Nah ini artinya kita harus memangkas prosedur yang terlalu panjang ini ya. Tapi itu butuh keluasan dari para pihak yang terkait ya, termasuk di sini adalah. Nah, kami masih penasaran nih. Jadi ombudsman ini melakukan pengawasan terhadap semua lembaga yang menggunakan anggaran negara ya, baik itu di pusat ataupun daerah, bahkan itu pun masuk ke perusahaan juga seperti itu. Pengawasan untuk apa nih? Memastikan pelayanan atau memastikan penggunaan anggaran itu digunakan sesuai dengan ketentuan, atau hanya concern ke pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat, atau ada hal yang lainnya mungkin? Lihat dari konteks Ombudsman Republik Indonesia sendiri, Pak Abu, memang kami mengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Pak Abu. Jadi tolak ukurnya ketika ada orang atau masyarakat melapor ke kami, apakah ini instansi yang mengungkapkan kewenangan yang bisa kami tindak lanjuti. Salah satunya kami juga melihat apakah dia ini pengguna anggaran APBN atau APBD. Contohnya ketika waktu itu pandemi COVID, kami banyak laporan nih, Pak Abu. Jadi dari sektor finansial seperti itu, masyarakat banyak mengeluh yang katanya ketika mereka mengajukan kredit gitu ya, kredit motor, mobil gitu kan, ternyata karena ada COVID, ekonominya juga bermasalah, terganggu seperti itu, kemudian diambillah barangnya kan, atau tidak diberikan keluasan untuk melakukan cicilan, itu lapornya ke ombudsman, Pak. Bahkan ada kebijakan yang dikeluarkan memang oleh pemerintah untuk memberikan kebijakan terhadap keadaan tersebut ya. Itu lapornya ke kami, Pak Abu. Nah, kita lihat dulu terlapornya ini siapa gitu. Apakah dia pengguna anggaran APBN atau APBD? Di sisi lain masyarakat tak mempedulikan itu, yang penting mereka dirugikan ya. Iya, Pak. Tapi tentunya kita pasti kalau memang dari sektor keuangan ternyata bukan kewenangan kita dan itu ada sangkut pautnya dengan OJK sebagai pengawas, kami arahkan untuk melapor ke OJK atau jasa keuangan. Nah jadi ini satu juga pemahaman kepada kita, kepada masyarakatnya, bahwa keberadaan ombudsman di sini adalah untuk memastikan pelayanan yang diberikan oleh lembaga, baik itu tingkat pusat ataupun daerah ataupun perusahaan yang menggunakan anggaran negara. Nah, kalau ada yang tidak sesuai dengan tupoksinya atau mungkin menyalahi ketentuan, maka itu bisa dilaporkan kepada ombudsman. Begitu kira-kira, Bu ya? Iya, betul. Nah, ini kadang-kadang juga ada begini. Ada masyarakat merasa bahwa mereka ini menurutnya udah diperlakukan yang tidak baik oleh, mohon maaf, mungkin salah satu penyelenggara negara untuk melakukan pelayanan publik misalnya.
Tapi begitu diarahkan kepada ombudsman, kadang-kadang katanya juga mereka diarahkan ke pihak yang lain. Misalnya silahkan diarahkan ke aparat penegak hukum misalnya. Nah, bagaimana bisa membedakan ini supaya masyarakat ini tahu mana sih kewenangan ombudsman dengan kewenangan aparat penegak hukum misalnya seperti itu? Ya, jadi untuk bagaimana melihat kewenangan ombudsman atau bukan, Pak Abu, tentulah ada beberapa persyaratan formil material seperti itu untuk menyampaikan laporan ke ombudsman. Yang tadi sudah kita bahas bahwa yang menjadi terlapor ombudsman adalah pemerintah baik pusat maupun daerah yang menggunakan anggaran APBN atau APBD. Kemudian masyarakat ini, Pak Abu, selain itu juga sudah pernah mengajukan komplain, Pak Abu, ke instansi yang dilaporkan. Jadi harus dulu komplain kepada lembaga yang terkait ya. Yang menjadi dulu. Kalau seandainya komplain mereka itu ternyata tidak memperoleh penyelesaian ataupun tidak memperoleh respon, Pak Abu, itu menjadi kewenangan ombudsman juga untuk menindaklanjutinya. Nah, kalau belum, nggak bisa. Kalau belum, Pak Abu, kita sarankan untuk mengajukan komplain dulu. Tapi ada pengecualian, Pak Abu. Ada hal-hal yang menurut kami tidak juga perlu harus atau komplain kepada pihak terlapor ataupun atasan. Misalnya dalam kasus pungutan liar, Pak. Pungli tidak perlu lah ya, karena kan nanti kalau diungkapkan justru jadi ribet. Karena kami juga pernah nanganin itu gitu, serba salah kalau mau dilaporkan dulu kepada instansi yang tersebut terlapor, ternyata oknum instansi itu yang berbuat. Betul. Justru menutup nanti menghilangkan alat bukti malah. Jadi itu, Pak Abu, jadi selain secara formil ya KTP, kemudian dokumen pendukung seperti itu, secara formil lainnya sudah pernah menyampaikan laporan tertentu. Dan lapor ke ombudsman tidak dipungut biaya ataupun gratis. Nah, jadi saya ulang lagi nih, ini penting nih. Jadi untuk melaporkan perkara ataupun dugaan maladministrasi ataupun mungkin permasalahan dalam pelayanan, paling tidak ada 3 hal yang harus dipersiapkan. Pertama pasti identitas kewarganegaraan, Bu ya. Kemudian yang kedua itu adalah berkenaan dengan bukti pendukung, kali ya. Nah, bukti pendukung berkenaan dengan permasalahan yang dilaporkan. Kemudian yang ketiga itu udah pernah melaporkan hal tersebut kepada lembaga di mana ya menjadi sumber permasalahan itu. Kalau tidak ditindaklanjuti atau tidak ada penyelesaian, baru dapat diterima ombudsman. Kecuali hal-hal tertentu yang memang sensitif ketika disampaikan kepada lembaga tersebut. Itu aja, Bu ya, yang menjadi persyaratannya. Ada mungkin kekhususan juga, Pak. Jadi dalam hal tertentu identitas pelapor ini bisa dirahasiakan, Pak. Jadi misalnya dalam hal kasus yang melibatkan banyak orang, kolektif, gitu. Misalnya tunjangan kinerja belum dibayarkan seperti itu, Pak Abu, ataupun misalnya ada permasalahan jalan seperti itu yang rusak sudah bertahun-tahun belum diperbaiki oleh pemerintah setempat, itu identitasnya dapat kami rahasiakan, Pak. Jadi dalam hal tertentu dapat dirahasiakan identitasnya. Jadi ini jangan khawatir ya. Ternyata ombudsman ini bisa jaga rahasia ya. Jadi para pemirsa, jadi ini ada juga jaminan yang disampaikan oleh Ibu Marini. Ini adalah berkenaan dengan kerahasiaan dari pelapor, dan itu terhadap hal-hal tertentu yang mungkin sensitif ya, itu tetap dijaga kerahasiaan identitas pelapor, Bu ya. Atau boleh nggak mereka merequest bahwa tolong ini jangan sampai dipublikasikan? Apakah itu otomatis itu akan nanti tidak akan disebarkan atau tidak akan diinformasikan kepada pihak lainnya? Iya, memang ada masyarakat yang masih merasa khawatir gitu ya, apabila melapor ini mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu atau berdampak terhadap hal-hal yang memang dapat membuat si masyarakat ini berpengaruh lah seperti itu, Pak Abu. Dan ada hal-hal yang memang ketika masyarakat ini melapor gitu ya, minta rahasiakan, tapi ada laporan yang tidak bisa memang dirahasiakan, Pak Abu. Misalnya dalam hal pengurusan kepemilikan sertifikat tanah. Mau tak mau ya? Mau tidak mau, atau misalnya terkait dengan
hal-hal administrasi kependudukan gitu kan, harus jelas ini siapa warga masyarakat yang mana itu. Iya, seperti itu kan, harus jelas identitasnya, objeknya mana, seperti itu. Nah, ini kan yang paling banyak kita dengar ini berkenaan dengan maladministrasi ya. Ada nggak yang lain lagi Bu yang menjadi bahagian yang dianggap ini dapat menyalahi pelayanan publik selain daripada maladministrasi itu? Ya, kalau maladministrasi ini kan memang kewenangan atau tugas ombudsman untuk menyelesaikannya. Jadi kalau KPK berkutat pada tindak pidana korupsi. Kalau kami itu pada pembuktian apakah memang pelayanan publik yang diberikan gitu ya, yang dianggap bermasalah oleh masyarakat ini ada maladministrasi atau tidak. Oh, memang di situ titik tekanannya ya, berkenaan dengan administrasi pelaksanaannya. Administrasi. Jadi bentuknya tadi sudah kami sampaikan, ada penundaan berlarut, kemudian ada tidak patut, kemudian ada permintaan imbalan, ada tidak kompeten, ada juga tidak prosedural. Tidak kompeten dan tidak prosedural itu juga masuk maladministrasi ya. Masuk juga. Ini kemungkinan akan banyak masalah ini para pemirsa ya. Karena persoalan kompeten itu ya itulah tadi saya menyampaikan bahwa dengan perkembangan teknologi yang canggih saat ini, mohon maaf ya, banyak keluhan masyarakat kita yang melihat bahwa banyak aparat kita sekarang ini lambat di dalam menggunakan itu, sehingga inilah mau tak mau pada akhirnya memperlambat pelayanan yang diberikan. Apakah itu masuk juga ini berkenaan dengan administrasi, bahkan juga meminta imbalan ya, yang seharusnya itu tidak boleh, itu juga bisa dilaporkan ke ombudsman. Bahkan tadi penundaan waktu yang berlarut-larut ya, mungkin itu kode ya untuk supaya dikasih sesuatu lah ya. Kan biasa begitu Bu ya. Jadi saya pernah juga punya pengalaman seperti itu ya. Jadi dulu saya ingin mengurus sesuatu, jadi ya saya kan mau mintanya cepat. Jadi karena orang ini tidak mau cepat, mungkin juga saya tidak kasih respon, ya mau tak mau lah dia mesti ngomong, ya ini perlu ada seperti ini, oh gitu. Tahu-taunya setelah itu saya datang lagi bersama dengan pimpinannya, ketemu dengan Bapak, perlu saya minta maaf. Ya mungkin itu salah satu bentuk Bu ya. Salah satu bentuk. Ya parahnya saya tidak melaporkan. Oke, baik. Nah, ada banyak hal yang tadi udah disampaikan oleh Ibu. Nah, sekarang ini kita ingin mengetahui ini berkenaan dengan tantangan yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat ini untuk memastikan bagaimana agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, dan mungkin juga ini bisa menjadi atensi perhatian masyarakat supaya masyarakat punya keterlibatan lah dengan mengetahui permasalahan yang ada. Mungkin ada kerjasama antara masyarakat dengan ombudsman untuk terhadap permasalahan ataupun tantangan yang dihadapi oleh ombudsman ini bisa ke depan semakin hari semakin berkurang. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, kalau tantangan kami ya dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan kami, tentulah kami tidak bisa bekerja sendiri, Pak Abu. Ya, kami juga memerlukan stakeholder terkait untuk memperkuat bersama-sama untuk menciptakan pelayanan publik lebih baik. Nah, kalau untuk tantangan sendiri, karena kami ini salah satu tugasnya adalah untuk agar pelayanan publik itu, mendorong agar pelayanan publik lebih baik, kami masih melihat memang tantangannya SDM atau aparatur sipil negara yang masih dalam tanda kutip secara misalnya dalam hal transparansi seperti itu Pak, kemudian kompetensinya seperti itu, kemudian integritasnya gitu, itu yang masih terus coba kami dukung seperti itu agar memang penyelenggaraan pelayanan publik ini dapat dirasakan lebih baik lah oleh masyarakat. Nah, tentunya memang peran serta aktif dari masyarakat dari berbagai lini itu juga merupakan dorongan bagi kami juga untuk membuat pelayanan publik
lebih baik, karena memang Ombudsman sendiri tantangannya SDM kami di Kalimantan Barat ini terbatas Pak Agung. Jadi untuk menjalankan fungsi Ombudsman kami tuh hanya punya SDM 10 orang di kantor. 10 orang 10 untuk orang, wilayah Kalimantan Barat. Ya, baik itu untuk menangani laporan ataupun mencegah maladministrasi, itu kami bersepuluh dalam hal menjalankan fungsi. Wilayah Kalimantan Barat 15 Pemda, kementerian lembaga, BUMN mungkin banyak juga. Ini juga menjadi sebuah hal yang membuat kita miris juga kalau kayak gini Bu ya. Ini kantornya di mana Bu? Kami di Jalan Surya nomor 2A, Pontianak Selatan. Jalan Surya nomor 2A, Pontianak Selatan. Nah, ini para pemirsa, kalau ada yang ingin melapor bisa datang langsung ke kantor Bu ya. Apakah cuma melalui kantor atau bisa juga melalui media online atau apa? Ya, kalau untuk melapor bisa datang langsung. Ya, kemudian bisa melalui WhatsApp kami. Oh, ada juga WhatsApp kami, kemudian ada email kami pengaduan.ombudsman.go.id. Kemudian bisa lewat telepon kamu ataupun lewat media sosial kami, ada di Facebook maupun di Instagram. Nah, tadi ada nomor Bu, kalau boleh disebutkan. Supaya kan masyarakat ini yang menikmati layanan Perenial ini bisa tahu nomor kontak untuk melakukan pelaporan terhadap Ombudsman ini nomor berapa, dan bahkan bisa melalui WhatsApp ya. Jadi ini kemajuan yang saya kira kita patut apresiasi yang dimiliki oleh Ombudsman ini, kecepatan dalam menanggapi laporan yang dilaporkan oleh masyarakat berkenaan dengan pelayanan publik. Jadi sangat beruntung ya hari ini kita bisa mendatangkan Ibu nih. Ya, di samping kita mengetahui tentang keberadaan Ombudsman berkenaan dengan kewenangan dan juga bagaimana melakukan pelaporan. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk bagaimana menjamin pelayanan publik di Kalimantan Barat ini dapat berjalan dengan baik. Iya Pak. Mungkin bisa saya sampaikan nomor WhatsApp atau nomor telepon kami. Ada di 0811 246 3737. Oke, jadi itu untuk nomor yang bisa ditelepon sekaligus bisa WhatsApp juga ya? WhatsApp juga. Karena kan biasanya juga ada lembaga itu seperti BPJS itu hanya bisa WhatsApp tapi tidak bisa ditelepon. Nah, untuk data-data dan sebagainya. Kalau ini bisa ditelepon? Bisa telepon, bisa menerima juga. WhatsApp dan WhatsApp bisa juga menerima telepon WhatsApp juga Pak. Oke, ini 24 jam atau ada hanya jam kantor saja bisa dihubungi? Untuk sementara memang layanan kami masih di jam kerja saja. Jam kerja. Oh iya, jadi jangan ditelepon di waktu libur. Tapi kalaupun untuk 24 jam ada call center kami di 137 Pak. Oh, 137. Itu pun nanti tersambung di pusat, dan nanti pusat pun juga akan, memang kalau penanganannya ada di daerah maka akan diteruskan di daerah seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu, tidak terasa ini perbincangan kita ini sudah sangat luar biasa panjangnya dan banyak hal yang mungkin kita dapat ketahui berkenaan dengan Ombudsman, bahwa Ombudsman itu ternyata adalah merupakan perwakilan ya, yang cikal bakalnya itu diambil dari Swedia Bu ya. Bagaimana pelayanan perwakilan pelayanan publik di sana ya, yang difasilitasi oleh sebuah lembaga ya, namanya Ombudsman juga di sana Bu ya. Ombudsman kemudian menginspirasi negara kita sebagai wujud memaksimalkan atau menjamin pelaksanaan pelayanan publiknya, yang sebenarnya dari awal kemerdekaan mungkin sudah ada cita-cita untuk itu, dan sampai 1960 kemudian terrealisasi. Kalau saya baca secara sepintas sejarahnya dari era Presiden Soeharto sebenarnya ada semua pembicaraan tentang ini, tapi wujudnya ya memang seiring dengan perkembangan bangsa ini ya memang ya mungkin untuk saat itu bukanlah prioritas, tapi tetap udah ada upaya untuk mencapai itu. Seperti itulah para pemirsa perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan mengenal Ombudsman Republik Indonesia dan bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman, kemudian bagaimana bentuk pelaksanaan Ombudsman Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman perwakilan Kalimantan.
Oh, mungkin ada yang lupa terakhir Bu. Di kelembagaan Kalimantan Barat di sini ada berapa unit di situ Bu ya, berkenaan dengan untuk penerimaan laporan ini? Apakah cuma satu atau ataukah ada juga tempat yang lain selain daripada di kantor Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat? Ya, kalau untuk perwakilan di Ombudsman se-Indonesia ini baru ada di setiap provinsi, Pak. Oh, tidak ada di kabupaten? Ya, jadi memang untuk kabupaten kota memang belum ada seperti itu. Jadi untuk menyampaikan laporan ataupun berkoordinasi tetap di kantor perwakilan yang ada di ibu kota provinsi. Gerai-gerai pengaduan tidak ada juga? Nah, kalau gerai pengaduan memang kami punya layanan namanya OOTS, Pak. Iya. Ombudsman on the spot. Iya. Jadi nanti ada kegiatan kami yang dilakukan dalam rangka jemput bola. Jadi tidak sifatnya pasif ombudsman. Kami nanti bisa ada kemarin terakhir di PLBN Enticom. Jadi kami buka layanan konsultasi pengaduan di sana ataupun di layanan-layanan yang memang tempatnya strategis, misalnya di rumah sakit, di kantor pertanahan seperti itu. Atau di kampus juga boleh, Bu? Kalau di kampus nanti itu mungkin bisa jadi masukan, Pak. Oh iya. Tapi memang selama ini kami tempatkan di tempat-tempat sektor publik yang aksesnya itu mudah dicapai masyarakat dan memang strategis, potensial untuk munculkan masalah, Bu. Ya, termasuklah misalnya di Bandar Udara Supadio itu kami juga sering lakukan di sana, Pak. Tapi itu tidak terjadwal utuh setiap tahun ya? Mungkin momen-momen tertentu ada? Setiap tahun. Oh, setiap tahun. Ya, waktunya memang tidak pasti bulan ini. Tidak pasti seperti itu. Tapi setiap tahun pasti selalu ada, Pak. Termasuklah misalnya kalau kami juga membuka yang namanya konsultasi daring, Pak. Iya. Jadi ada spesifik waktunya kapan itu nanti melalui sambungan Zoom meeting seperti itu masyarakat bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada kami, Pak. Oh, luar biasanya banyak ternyata upaya yang dilakukan untuk menarik ataupun menjemput permasalahan yang ada di masyarakat kita ya. Iya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan ini banyak memberikan informasi pencerahan kepada masyarakat kita di wilayah Kalimantan Barat untuk bagaimana menjamin pelayanan publik di Kalimantan Barat dapat tercapai dengan baik. Tentu ini sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Nah, demikianlah para pemirsa perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dan memberi kalau perlu mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Ya Bu, terima kasih Bu.